Teman-teman, Kenapa? tahu nggak sih ada kasus yang menarik? Kasus kayak gimana tuh? Nih, ada kasus penyimpangan proyek gedung Pusdiklat Kementerian ABC yang mencapai 50 miliar. Wah, itu menarik banget untuk kita diskusikan. Wah, ayo kita bongkar apa aja sih fakta-fakta di balik proyek yang besar ini. Kalian mau nggak? Boleh dong. Kami dari tim Trikarsa Auditiva yang beranggotakan Alfi, Saya Lala, Saya Anifa. siap membongkar. fakta-fakta. Di balik proyek ini, Yuk ikuti investigasi kami karena kebenaran harus diungkap dan dikupas dengan tuntas. Tanggal 4 Januari 2024, Kementerian ABC menerima sebuah aduan masyarakat. Isi aduan tersebut bukan sekedar opini, melainkan memuat dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan gedung, pusat pendidikan, dan pelatihan yang berlokasi di Kota Biru, Provinsi Lingkaran. Yang menjadikan laporan ini signifikan adalah adanya tangkapan layar di aplikasi WhatsApp pada tanggal 22 Desember pada tahun 2022 antara FH selaku Kepala Bagian Umum dan bawahannya WI yang berisi tentang bereskan agar PT UBA menang. Kalimat itu sederhana tapi dalam konteks keadaan sangat serius. Itu adalah bentuk intervensi langsung terhadap proses lelang. Hal ini melanggar ketentuan pasal 6 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peraturan itu menyatakan bahwa seluruh proses pengadaan wajib dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Lebih jauh, menurut Peraturan OJK Nomor 39 Tahun 2019 tentang strategi anti-fraud, percakapan digital semacam ini termasuk dalam indikasi awal fraud, yang dalam sistem pengendalian internal wajib segera ditindaklanjuti. Investigasi awal kami juga mengungkap adanya relasi pribadi yang erat antara FH dan UC, pemilik PT UBA, perusahaan pemenang proyek. Mereka adalah teman sejak SMA dan kerap bertemu di luar jam kerja, termasuk saat proses tender berlangsung. Namun, kami tidak menemukan satupun dokumen deklarasi benturan kepentingan yang dilaporkan oleh FH kepada pejabat pengadaan atau unit kepatuhan. OECD Guidelines on Managing Conflict of Interest pada tahun 2020 menyebut bahwa konflik kepentingan yang tidak dikelola secara formal beresiko membuka celah korupsi dalam pengadaan publik. Nah, berikutnya kami menemukan indikasi pemberian gratifikasi dari UC kepada FH dan keluarganya. Bentuknya antara lain adalah parsel lebaran, bingkisan tahun baru, dan voucher perjalanan umroh pada tahun 2023. Tidak ada satupun laporan gratifikasi yang masuk ke KPK, dan sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari dan berkaitan dengan jabatan penerima dapat dianggap sebagai suap. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 9, tim Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan lapangan. Terlihat bahwa FH bertemu dengan UC di parkiran Mall Pondok Jaya. Dalam pertemuan itu, FH menerima sebuah goodie bag berwarna merah muda. Nah, goodie bag itu diduga berisi uang tunai. Dan pertemuan itu terjadi hanya beberapa hari sebelum kontrak proyek disahkan. FH meninggalkan lokasi dengan Toyota Fortuner bernomor B115 full, sementara UC pergi dengan Aerox B1234 UBA. Dari keseluruhan informasi awal, kami mengidentifikasi pola red flags yang jelas, sebagaimana diklasifikasikan oleh ACV Association of Certified Fraud Examiners 2024. Intervensi terhadap proses lelang, relasi pribadi yang tidak dideklarasikan, gratifikasi tidak dilaporkan, pertemuan informal menjelang pengesahan, serta transaksi mencurigakan tanpa dokumentasi resmi. Red flags bukanlah bukti final, tetapi ia merupakan sinyal kuat yang secara profesional wajib ditindaklanjuti dengan audit investigatif mendalam. Seluruh temuan ini kemudian dicatat dalam laporan hasil pengawasan pendahuluan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ABC yang diterbitkan pada 1 Februari 2024. Dan laporan tersebut secara resmi merekomendasikan agar dilaksanakan audit investigatif menyeluruh atas dugaan penyimpangan yang melibatkan FH dan PT UBA. Program kerja audit investigasi dalam kasus dugaan penyimpangan proyek pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC dirancang dalam 4 tahapan utama: perencanaan, pengumpulan bukti, analisis temuan, dan pelaporan hasil. Tahap pertama yaitu perencanaan. Nah, dalam tahap ini kami menyusun strategi investigatif berbasis risiko. Dimulai dari pemetaan risiko, identifikasi pihak-pihak kunci yang terlibat, yakni Saudara FH, Saudara UC, PT UBA, serta unit pengadaan hingga penetapan ruang lingkup dan kerangka waktu investigasi. Kami menetapkan 3 tujuan utama. Yang pertama,
mengungkap potensi penyimpangan atau pelanggaran dalam prosedur. Yang kedua, memastikan ada tidaknya kerugian negara dan menilai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengadaan yang adil dan transparan. Tahap yang kedua yaitu pengumpulan bukti. Pada tahap ini kami melakukan rekonstruksi fakta menggunakan pendekatan triangulasi data. Nah, metode yang digunakan meliputi telaah dokumen formal seperti kontrak kerja, dokumen tender, dan berita acara serah terima. Selanjutnya, audit digital forensik termasuk verifikasi metadata percakapan WhatsApp, waktu, perangkat, hingga pelacakan lokasi. Yang ketiga yaitu wawancara semi terstruktur, baik dengan pihak internal seperti saudara FH dan BI maupun eksternal seperti saudara UC dan panitia pengadaan untuk menggali motif, hubungan, dan pengetahuan atas proses lelang. Dan yang terakhir yaitu observasi lapangan yang bertujuan untuk memvalidasi keberadaan fisik bangunan dan pertemuan-pertemuan yang terjadi, misalnya di Mall Pondok Jaya. Nah, pada tahap ini tidak hanya menuntut kecermatan teknis, namun juga pemahaman sosial dan psikologis atas perilaku yang ditelusuri. Tahap yang ketiga yaitu analisis temuan. Setelah bukti terkumpul, kami melakukan pemetaan hubungan logis antara dokumen, fakta, dan pernyataan. Salah satu alat analisis utama kami adalah model Broad Triangle Theory yang ditemukan oleh Cressy pada tahun 1953 yang mengungkap bahwa ada tekanan berupa target realisasi proyek di akhir tahun. Kemudian peluang karena posisi strategis saudara FH memungkinkan intervensi dalam keputusan tender, serta rasionalisasi di mana relasi personal dijadikan alasan informal untuk memenangkan penyedia tertentu. Tahap terakhir yaitu pelaporan. Kami menyusun laporan secara sistematis dan profesional. Laporan ini mencakup kronologi kejadian, metodologi audit, temuan utama disertai bukti-bukti konkret seperti dokumen, foto, dan transkrip, serta analisis dari sisi hukum dan etika. Nah, laporan ini juga memuat rekomendasi tindakan administratif maupun hukum, usulan perbaikan sistem pengadaan, dan identifikasi risiko sistemik agar kejadian serupa tidak terulang. Melalui 4 tahapan ini, kami tidak hanya berupaya mengungkap kebenaran, tetapi juga memberikan kontribusi nyata untuk perbaikan tata kelola dan akuntabilitas publik. Audit investigatif bukan hanya soal pembuktian, tapi juga soal pembelajaran dan pencegahan. Berdasarkan hasil audit investigatif, tim kami merekomendasikan 3 langkah tindakan lanjutan pada kasus ini. Yang pertama yaitu tindakan hukum, tindakan administratif, dan perbaikan sistemik. Yang pertama adalah tindakan hukum. Kami merekomendasikan pada kasus ini untuk diserahkan kepada aparatur penegak hukum seperti KPK ataupun juga Kejaksaan RI guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan juga praktik kolusi pengadaan barang dan jasa. Setelah itu dilakukan pembekuan sementara terhadap PT UBA sebagai mitra pengadaan sampai proses hukum dan audit lanjutan itu selesai. Yang kedua yaitu tindakan administratif. Kami merekomendasikan untuk memberikan sanksi etik dan administratif kepada saudara FH berupa pemberhentian sementara dari jabatannya dan juga melaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atas pelanggaran kode etik ASN. Setelah itu dilakukan audit ulang fisik bangunan oleh tim independen untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi kontrak. Dan yang ketiga adalah perbaikan sistemik. Dalam perbaikan sistemik terdapat 3 langkah. Yang pertama yaitu perbaikan sistem pelaporan konflik yang bersifat wajib dan diaudit secara bertahap dan juga menyeluruh. Yang kedua, memperkuat kapasitas dan independensi unit pengendalian gratifikasi internal di Kementerian ABC termasuk pelatihan audit investigatif berbasis digital. Dan yang ketiga adalah mendorong penerapan penuh pengadaan elektronik dan melibatkan pihak ketiga dalam evaluasi proyek dengan nilai lebih dari 10 miliar. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikan learning warning system berbasis data perilaku untuk mendeteksi potensi kecurangan di tahap perencanaan proyek.